Hi, you have a crush on us? Of course, because we are Crush Movie. Hai, balik lagi bersama Crush Movie, tentunya yang siap sedia gitu ya. Selalu nemenin hari-hari kalian, dan kita juga nggak akan ghosting ya, tidak seperti gebetan Anda gitu. Jadi ditemenin sebentar, sayang-sayangan, tidak ada kejelasan dalam hubungan, tiba-tiba ditinggal. Kalau kita enggak nih, meskipun kita tidak ada hubungan yang begitu sangat-sangat spesial gitu ya, tapi kita bisa dibilang cukup cukup bisa nemenin kalian di kala suka ataupun duka gitu, anjay. Dan ya oke, kita tentunya di video kali ini kita akan bahas atau mereview film seperti biasa tentunya. Dan kali ini kita akan mereview film Get Out. Get Out gitu ya. Judulnya aja Get Out ya. Jadi artinya keluar, cepat. Apa yang keluar? Nggak tahu. Keluar rumah atau keluar pintu gitu loh. Jangan gila pada pikirannya. Dan film ini merupakan film horor Amerika tahun 2017 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Jordan Peele. Peele atau Peele, I don't know what. I don't know why sih. I don't know how to. Ya gitu, nggak tahu, nggak nemu sosokan Inggris sih. Pokoknya namanya tuh Jordan Peele gitu. Pada tahun 2017 sampai sekarang nih, film ini masih menuai banyak pujian bagi para penontonnya dikarenakan banyak plot twistnya di dalamnya. Gimana nih? Jadi sebelum ke videonya, seperti biasa aku akan ingetin kalian jangan lupa support kita dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share juga. Dan langsung aja ke videonya. Oke, film ini dimulai dari seorang pria kulit hitam yang sedang berjalan sendirian di malam hari sambil sleep call nih sama pacarnya kayaknya. Mau sleep call ya, telepon-teleponan gitu. Tapi tiba-tiba ada mobil yang mengikutinya dan tiba-tiba berhenti di sebelahnya. Dia berusaha tidak menghiraukan mobil itu, tapi setelah dia terus berjalan tiba-tiba mobil itu berhenti dan ada orang di belakangnya yang langsung menyekap dan menyeret dia ke mobil dan dibawanya pergi tentunya. Dari sini maksudnya apa ya? Dan langsung aja di pagi harinya ada seorang kulit hitam bernama Chris biasa aja nih kita sedang mencukur jenggotnya dan bersiap-siap. Kemudian pacarnya yang berkulit putih bernama Rose ini datang menjemputnya. Ternyata mereka sedang bersiap-siap untuk menemui keluarga Rose. Awalnya Chris mengatakan apakah orang tuanya akan menerima kalau anaknya yang berkulit putih ini memiliki pacar orang berkulit hitam gitu, beda ras lah ya. Tapi Rose terus meyakinkan Chris kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka pun berangkat dan di perjalanan Rose membuang rokok Daniel karena Rose tidak suka. Tiba-tiba Ruth, sahabat Chris ini yang bekerja di sebuah kantor polisi, menelpon dan dia bertanya kenapa Chris tidak masuk kerja. Chris menjelaskan kalau dia akan pergi menemui keluarga Rose, tapi Ruth sempat melarangnya karena yang Ruth tahu orang kulit putih sangat anti nih dengan orang yang kulit hitam. Tapi Chris cuek dengan perkataan Ruth. Ya, rusa yang menyeberang tiba-tiba membuat mobil yang mereka bawa menabrak rusa itu sampai mati. Setelah diurus oleh polisi, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah Rose. Di rumah Rose, Chris melihat ada tukang kebun yang berkulit hitam sama seperti dirinya. Orang tua Rose menyambut Chris dengan baik, tapi dari kejauhan tukang kebun ini nih memandanginya. Mereka duduk di ruang tamu dan mengobrol bersama. Orang tua Rose menanyakan seputar hubungan mereka dan sepertinya orang tua Rose tidak mempermasalahkan warna kulit ya. Jadi ya biasa-biasa aja gitu loh. Tidak seperti yang dikatakan si Ruth tadi temennya. Makanya jadi temen jangan so tau. Nih tiba-tiba aku maki-maki Ruth di awal, ternyata nanti di akhirnya yang Ruth yang benar, gimana ya, malu.
Lanjut lagi nih. Di rumah itu Chris juga diajak berkeliling rumah dan diperlihatkan beberapa foto yang ada di rumah itu oleh ayahnya Rose. Sampai akhirnya Chris diperkenalkan dengan seorang pembantu di sana yang juga berkulit hitam. Tapi ayah Rose mengatakan itu bukan sebuah masalah. Saat mereka makan siang, Chris masih mendapatkan beberapa pertanyaan dari orang tua Rose. Ya, wajar lah ya kalau misalnya orang tua kalian terus punya anak cewek gitu ya. Terus atau enggak kalian yang cewek-cewek, kalau misalnya cowok kalian main ke rumah pasti ditanya-tanyain gitu kan, kayak di interogasi gitu. Soalnya aku juga kayak gitu, jadi interogasinya panjang banget, lama banget, bikin deg-degan. Yang deg-degan bukan si cowok tapi kitanya gitu ya. Lanjut lagi nih. Orang tua Rose menanyakan apakah dia merokok atau tidak, tapi di sini Bu Rose menyarankan untuk melakukan hipnotis agar bisa berhenti merokok. Anti rokok banget nih kayaknya ya. Malam harinya mereka berkumpul dan Chris juga diperkenalkan dengan adik Rose bernama Jeremy, biasa aja. Keluarga Rose makin akrab dengan Chris dan Chris sepertinya terlihat bahagia bisa diterima dengan baik di keluarga Rose. Saat mereka akan beristirahat, Rose dan Chris sempat berbincang-bincang tentang keluarga Rose. Chris mengatakan bahwa dia sangat mensukai ras keluarga Rose. Sampai akhirnya mereka pun tidur dan Chris bangun di malam hari. Dia berjalan keluar agar bisa merokok. Saat dia akan menyalakan rokok, tiba-tiba tukang kebun di sana berlari dengan cepat nih ke arahnya, kayak weh tunggu gitu kan, dan membelokkan arah larinya saat hampir mendekati Chris. Chris juga kaget dengan keberadaan pembantu di sana yang tiba-tiba ada di jendela dan seperti menggoda Chris. Chris pun masuk ke rumah, tapi Ibu Rose belum tidur. Dia memanggil Chris untuk duduk bersama. Di sini Ibu Rose mengobrol nih sambil mengaduk teh di cangkirnya, gitu ya, dan santai gitulah. Chris yang makin tidak sadar dan menangis tiba-tiba, dan Ibu Rose seperti memasukkan dirinya ke suatu lubang gelap. Dan Chris tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa melihat ibu Chris dalam lubang itu. Chris sangat ketakutan sampai akhirnya dia sadar dan terbangun dari tidurnya. Ternyata ya hanya mimpi belaka ya, say. Di pagi hari, dia sedang memotret sekitar dan sengaja dia mengarahkan kameranya ke seorang pembantu yang berada di dalam rumah. Kemudian Chris menghampiri tukang kebun dan mereka berkenalan. Tapi tukang kebun itu sangat aneh dan mengatakan kalau Rose adalah wanita paling cantik dan paling perhatian. Di kamarnya, Chris mencoba menanyakan itu pada Rose. Apakah tukang kebun itu dulu menyukainya? Tapi Rose malah tertawa dan menganggap itu kayak humor gitu loh. Tiba-tiba keluarga besar Rose datang untuk melakukan pesta di sana. Rose yang mulai memperkenalkan Chris ke semua anggota keluarganya di sana, dan jelas semua anggota keluarganya menerima Chris dengan baik, walaupun dengan kulit warna yang berbeda tentunya ya, beda ras. Setelah itu dia masih memotret dan mencari spot, tapi tiba-tiba dia melihat laki kulit hitam yang sama sepertinya. Ternyata laki-laki kulit hitam yang dia temui adalah laki yang diculik di awal film tadi. Waduh, apa maksud dari semua ini? Aku ngisi suara sampai kayak memperagakan nada bicara ini gitu. Lanjut lagi. Chris juga mengingat sepertinya dia orang hilang yang selama ini dicari di Amerika. Chris kaget mengapa dia menikah dengan seorang perempuan tua dengan kulit putih, padahal selama ini dia sedang dicari. Tapi Chris tidak memikirkan itu, kayak ya udahlah ya gitu, kayaknya dia siapa beda orang gitu kan. Chris pun menghampiri salah satu saudara Rose yang buta. Di sana mereka sedikit mengobrol dan berkenalan. Saat Chris naik ke atas, semua anggota keluarga Rose tiba-tiba terdiam dan terlihat sangat-sangat aneh gitu ya. Kenapa saya merinding di sini? Chris di kamarnya kaget kenapa HP yang dia cas tiba-tiba dicabut oleh pembantunya.
Chris yang sambil mengcas HP-nya, dia menelpon Ruth. Dia menceritakan kalau tadi malam dia dihipnotis dan bertemu dengan pria kulit hitam yang dicari selama ini. Ruth memaksa Chris untuk cepat pergi karena sepertinya Chris sedang berada dalam bahaya. Tapi lagi-lagi Chris tidak mendekatkan Ruth karena ya udah bucin kali ya, nggak percaya gitu loh. Tiba-tiba pembantu itu datang dan meminta maaf pada Chris karena telah mencabut HP-nya saat dicas. Tapi pembantu ini juga sangat bersikap aneh, membuat Chris mulai ketakutan. Chris pun turun dan bertemu dengan semua anggota keluarga Rose. Sampai pria kulit hitam tadi datang dan ikut ngobrol. Chris memfoto pria itu diam-diam tapi tidak sengaja flashnya hidup. Malu banget sih, kayak kita beli seblak terus ngeliat cowok ganteng gitu ya, mau di pub gitu ya, atau di foto buat dikirim ke bestie kita, ternyata flashnya nyala gitu, mau ditaruh mana muka ini. Dan saat terkena flash kamera, dia langsung berontak marah dan berkata, keluar gitu, get out gitu aja. Gak tahu. Malu banget ngomong gitu ya. Bentar, ini makin aneh ya guys. Jadi Chris merasa tidak nyaman dan Rose mengajaknya pergi ke danau. Chris mengatakan pada Rose kalau sepertinya dia pernah melihat lelaki berkulit hitam tadi. Sedangkan di rumahnya keluarga Rose seperti sedang melakukan lotre gitu. Dan saat lotre berjalan ada foto Chris yang terpampang besar di sana. Sampai akhirnya lotre itu dimenangkan oleh pria yang tadi buta itu loh, yang tadi ketemu tadi ya. Di danau, Chris mengatakan pada Rose kalau semalam dia dihipnotis oleh ibunya. Dan Chris juga mengatakan semua keanehan yang ada di rumah Rose dan mengajaknya untuk pergi. Chris di sini mengatakan kalau tidak akan melepaskan Rose karena dia hanya memiliki Rose dan sangat-sangat cinta pada Rose. Rose dan Chris pun balik ke rumahnya dan semua anggota keluarganya juga sudah bubar dan udah pada pergi, udah pada pulang gitu ya. Semua orang yang ada di rumah Rose makin terlihat sangat aneh. Chris masih sempat mengirim foto pria lelaki itu pada Ruth temannya. Dia menelpon Ruth dan Ruth mengatakan benar kalau selama ini dia adalah pria yang hilang. Ruth mengatakan kalau Chris harus pergi sekarang juga karena bisa saja dia diculik dan sengaja untuk dijadikan budak seks. Saat Chris bersiap-siap pergi, Chris melihat album foto yang di sini banyak foto-foto Rose dengan lelaki kulit hitam yang berbeda-beda. Aduh, bahkan ada foto bersama tukang kebun dan pembantunya dulu. Ya, terlihat sangat mesra gitu lah, kayak orang pacaran gitu ya. Chris semakin merasa ada yang aneh juga pada Rose. Dia memaksa cepat untuk pergi, tapi dia dicegah oleh keluarga Rose dan Rose juga sengaja menyembunyikan kunci mobil agar Chris tidak pergi. Chris kaget karena Rose dengan keluarganya memang sudah rencana gitu ya buat ngejebak si Chris ini. Chris berontak tapi dengan beberapa ketukan sendok pada cangkir, dia langsung terhipnotis dan tidak sadar. Dia seperti masuk kembali ke dalam lubang hitam yang tadi gitu ya. Keesokan paginya Ruth, temannya Chris itu, terus menelpon Chris tapi tidak ada jawaban. Dia menghampiri ke rumah Chris dan masih tidak ada Chris di sana. Ruth mencari informasi tentang pria hilang itu dan dia sepertinya sadar Chris juga akan dijadikan budak seks di sana. Chris tiba-tiba sadar dia sudah diikat di kursi dan tidak bisa melakukan apa-apa. TV yang ada di depannya pun hidup dan menjelaskan tentang semua ini. Ternyata keluarga Rose selama ini memang mencari seseorang kulit hitam agar bisa dipinjam badannya dan memasukkan roh manusia berkulit putih ke dalam tubuh pria hitam. Chris kaget dan dia pun tak sadarkan diri lagi karena suara adukan gelas pada cangkir. Di waktu yang lain, Ruth sedang melaporkan Chris kepada FBI agar Chris bisa ditolong. Tapi anggota FBI di sana malah tidak mempercayai Ruth dan menganggap Ruth hanya berandai-andai. Padahal Ruth di sini sudah menjelaskan semua kejadiannya dan menceritakan tentang tujuan orang berkulit putih dalam menculik manusia berkulit hitam.
Ruth mencari informasi tentang Chris dan terus menelponnya. Sampai akhirnya Rose yang ngangkat gitu ya, yang ngangkat kayak Rose berbohong. Dia mengatakan Chris sudah pergi 2 hari yang lalu menggunakan taksi dan HP-nya ketinggalan di rumahnya. Tapi Ruth tidak percaya dengan perkataan Rose. Dan dia pun malah marah gitu ya, karena Rose malah menuduhnya kalau selama ini Ruth menyukainya. Emang kalau misalnya aku ngomong Ruth sama Rose gitu ya, hampir sama gitu. Jadi kalian harus geli gitu mendengarkan. Chris kembali tersadar dengan tayangan TV yang di situ ada pria buta yang berterima kasih kepadanya. Ternyata lotre tadi adalah memilih siapa yang akan memakai badan Chris, dan benar saja ternyata dimenangkan oleh si pria buta ini. Surprise! Chris mulai mengingat semua kejadian aneh di sini dan menyadari kalau dia akan diambil badannya. Chris juga hampir menyerah, tapi Chris menyerah gitu ya. Menyerah, tapi Chris sadar ada gumpalan kapas di tangan yang diikat. Dia kembali terhipnotis. Di sisi lain, operasi sedang dijalankan oleh bapaknya Rose dan mengeluarkan otak pria buta itu. Saat Jeremy akan membawa Chris dan melepas semua ikatan Chris, tiba-tiba Chris sadar dan langsung memukul Jeremy dengan bola sampai mati. Jadi Chris bisa terhindar dari hipnotis itu karena dia menutup telinganya dengan gumpalan kapas tadi nih. Pintar banget kalau misalnya aku di sana udah nggak kepikiran, udah overthinking, udah kayak wah aku mati bentar lagi gitu. Tapi Chris masih bisa berpikir positif gitu ya. Chris juga membunuh ayah Rose dengan menusukkan kepala patung rusa ke perutnya dan menyebabkan dia juga tewas. Chris hampir saja terhipnotis lagi nih ya sama ibunya. Ini siapa? Ibunya apa tadi? Si cewek Rose gitu ya. Tapi dia berhasil memecahkan si cangkir itu tadi gitu. Saat dia akan keluar, ternyata Jeremy yang dikira tadinya mati gitu ya, dia sadar dan menahan Chris. Tapi lagi-lagi Chris lolos dari Jeremy dan mengambil kunci mobil yang ada di Jeremy. Sedangkan Rose yang sedang mencari mangsa baru, dia menyadari dengan kepergian Chris. Chris menabrak pembantu tadi dan Chris masih mencoba menolongnya. Tapi pembantu itu sadar dan malah menyerang Chris. Gimana sih udah dibantu? Sampai akhirnya mobilnya menabrak pohon. Chris masih bisa selamat, tapi Rose berusaha menembaknya dari kejauhan. Dan tukang kebun menangkapnya. Chris yang ingat bahwa pria itu bisa sadar jika terkena cahaya dan memfoto nih tukang kebun yang tadi gitu ya. Dan tukang kebun itu sadar dan dia menembak Rose sampai mati. Dia juga menembak dirinya karena dirinya sudah bukan lagi dia gitu ya. Maksudnya udah jiwanya bukan jiwanya dia gitu. Rose masih sadar dan mencoba minta maaf, tapi Chris tidak bisa memaafkannya dan tidak mau menolongnya. Sampai akhirnya Ruth datang dan menjemput Chris. Akhirnya Chris bisa pergi dengan selamat bersama Ruth. Sedangkan Rose ditinggalkan di sana. Akhirnya ya guys, Chris masih bisa selamat gitu, ikut seneng aku di sini. Padahal cuma film gitu. Kalau dia tidak bisa kabur, pasti dirinya udah menjadi bagian dari manusia kulit putih yang tadi jahat itu, maksudnya udah diganti gitu ya jiwanya gitu. Takut banget loh. Padahal cuma film gitu, tapi bisa kayak ikut merinding. Dari tadi aku ngisi suara video ini pun merinding gitu loh. Ya udah deh, buat kalian yang kepo sama Get Out, kalian bisa nonton sendiri di rumah atau bareng temen atau pacar atau bla 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 bla, saya tidak peduli gitu. Dan jangan lupa kalau kalian udah nonton, kalian komen nih gimana sih experience kalian nonton film ini gitu. Apakah tegang, apakah biasa aja, atau malah seneng dan ketawa-ketawa gitu. Dan ya itu aja dari Crush Movie hari ini. Jangan lupa tetap pantengin Crush Movie dan juga jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe untuk bantu ngedukung channel YouTube kita. Dan ya itu aja deh. See you on the next video. Bye bye.